Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bener kan 8B? Iya, Pak. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Hari ini ada yang nggak masuk? Apa hadir semua? Ada di semua, Pak. Apa Bapak absen dulu kali ya? Iya, Pak. Absen dulu ya. Yang namanya disebut tolong bilang hadir. Bagi yang perempuan tolong bilang hadirah ya. Taskia, Hadiro. Sophie, Hadiro. Ratu Kamila, Hadiro, Pak. Tika Juwarti, Hadiro, Pak. Oma Priyani, Hadiro, Pak. Raflia Gazi. Gak ada ya? Tidak ada, Pak. Izin ya? Prayoga? Ada? Izin juga ya? Kemana itu dia? Enggak tahu, acara, Pak. Nanti tolong hubungin ya temennya ya. Baik, sebelumnya kita alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Boleh dipimpin oleh Prayoga. Ya Pak, Berdoa. mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik. Bapak mau bertanya sebelum kita memasuki materi hari ini, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ilmu ya. Bagaimana kemarin itu kita membahas bagaimana pandangan Islam terkait orang yang memiliki ilmu. Ya, kemudian apa sih itu ilmu? Terus juga kita juga sempat berbicara mengenai diperintahkannya menuntut ilmu. Kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu? Salah satunya di dalam Quran Al-Mujadalah ayat berapa dia tahu? 12. Ya, Allah yang firman lakum ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah mention tuh bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, hari ini karena kita kemarin membahas menuntut ilmu, ya kalau kemarin kita membahas menuntut ilmu, maka hari ini kita akan membahas orang yang memiliki ilmu. Siapa mereka? Ada tiga, ya. Ada tiga setidaknya kita bisa belajar dari tiga aspek ini. Yang pertama itu ada keluarga. Kemudian yang pertama itu ada keluarga. Kedua itu adalah lembaga pendidikan. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan sekitar. Yang lingkungan sekitar itu maksudnya emang lingkungan sekitar ya lingkungan sebaya gitu. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik gitu, maka kita akan baik juga. Dan kalau kita akan berteman dengan orang-orang yang buruk, maka kita kecipratan buruknya juga. Nah, tapi hari ini Bapak akan membahas dua hal saja. Yang pertama itu keluarga dan lembaga sekolah. Di keluarga itu di dalamnya ada ayah, ibu, ya dan anak ya. Tapi kita akan bahas ayah dan ibu. Kemudian di lembaga pendidikan yaitu sekolah, dan di dalamnya ada pendidik yang guru ya. Maka hari ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah ya, kita akan belajar hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman semua mampu, yang diharapkan mampu untuk menjelaskan, setidaknya tahu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua dan baik dan benar, yang baik dan benar. Kemudian menunjukkan dalil terkait kenapa sih kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan hak patuh, hormat dan patuh kepada guru. Setidaknya ketika teman-teman berbicara tentang hormat kepada orang tua dan hormat kepada guru, itu setidaknya tahu, teman-teman tahu dalil. Oh ini Quran suratnya, oh Quran suratnya kayak gitu. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini teman-teman semua yang sekalian dapat menerapkan, setidaknya mengamalkan bagaimana berbuat baik ya berbuat baik di sekolah ataupun di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, Bapak lanjut ya, langsung ke materi ya.
Nah, pentingnya menghormati orang tua. Berbakti kepada orang tua biasa kita sebut apa? Birrul walidain. Dalam Islam wajib hukumnya setiap muslim berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi wajib ya hukumnya ya. Karena keduanya lah kita berada di dunia ini. Jadi penting karena kalau tanpa kita nggak akan pernah ada di dunia ini kalau kita nggak punya orang tua. Justru karena kita di dunia ini karena kita masih punya orang tua. Nah, bahkan Nabi memposisikan bakti kepada orang tua adalah amal yang paling utama setelah sholat. Ya, jadi kata Nabi, apakah amalan yang paling utama yang dicintai oleh Allah? Kata Nabi, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Dan kedua, kata Nabi, tsumma birrul walidain, yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga yaitu jihad fi sabilillah. Jadi ini penting ya, bagaimana kemudian berbakti kepada orang tua itu amalan yang paling utama setelah sholat. Ini penting. Nah, dalil Quran tentang hormat kepada orang tua, kenapa Allah memerintahkan kita untuk berbakti? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Boleh artinya Sofi boleh. Artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai belum berlanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ya, ini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Bahasa Quran dia ada sekalian. Bapak di sini Boleh. Jadi bahasa Qurannya gini ada sekalian. Kata Quran bilang gini, kalau seandainya di rumah ketika di rumah ada ibu dan ayah, salah satu di antaranya sudah renta, sudah tua, atau keduanya, kata Allah tuh, atau keduanya, maka jangan sekali-kali berkata ya, jangan sekali-kali. Kalau Allah berfirman pala atau maaf, jangan sampai kita berkata Justru kita harus waqul lahum qawlan karimah, ucapkanlah kepada mereka yang perkataan yang mulia, yang lembut, ya, jangan sampai kita malah membantah. Ya. Kemudian bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Pertama, ya, menaati segala apa yang diperintahkan orang tua kecuali dalam kemaksiatan. Ya, apapun yang suruhannya, apapun perintahnya kita harus taat. Taat yang dimaksud apa? Yang nurut gitu. Ya, kata Nabi, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Apapun suruhannya, apapun perintahnya, kalau selagi orang tua itu tidak membawa pada keburukan atau kemaksiatan, maka kita harus nurut. Ada yang di sini yang disuruh sama ibunya atau ayahnya suruh beli gas, suruh beli gawat, tapi ada yang mau, ada yang nolak gitu. Siapa di sini ada? Yoga pernah nggak disuruh sama ibu disuruh beli garam tapi enggak ntar aja gitu? Karena saya 2 kali Pak. Oh, nggak boleh ya, lain kali nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Setidaknya ada dua aspek yang kita harus nilai. Pertama ada ucapan, kemudian yang kedua adalah perbuatan. Perbuatan kita baik nih, kita udah sukses sebagai anak, kita sudah menjadi orang yang besar gitu. Tapi ternyata perbuatan kita sudah baik, tapi justru ucapan kita kayak tinggal misalnya kita melakukan misalnya ada transfer ke orang tua misalnya kayak gitu, tanpa sadar kita bilang kayak bunga kan setiap bulan harus saya ganti, saya beri gitu, itu kan menyakiti perasaannya. Atau sebaliknya ucapannya bagus gitu, orangnya baik gitu, lemah lembut gitu, tapi perbuatannya
nggak senonoh. Contohnya apa? Contohnya sekarang ya teman-teman mungkin tahu gitu ya, berita terkait pembacokan ya di Popang tuh, itu kan artinya mereka orang-orang anak-anak tersebut tuh nggak kasihan gitu sama orang tuanya. Mungkin orangnya baik, mungkin anaknya baik, tapi karena perbuatannya adalah membunuh, maka penyakitnya perasaan juga. Itu pentingnya menjaga perasaan keluarga. Kemudian kerendahan diri atau rendah hati, ya, kasih sayang dan kata halus dan sopan. Ya tadi ya sesuai dengan kata Allah. Allah berfirman, "Qala aqul lahum maghfir wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima." Dan ucapkanlah perkataan yang mulia, yang lemah lembut. Gitu ya, nggak boleh. Kalau bisa jangan sampai nada kita lebih tinggi dari orang. Kemudian rela berkorban untuk orang tua. Maksudnya apa? Ketika orang tua ingin sesuatu yang disuka gitu makanannya atau ada sesuatu yang pengen kita harus rela berkorban. Ya apapun waktu, tenaga, bahkan biaya gitu kita harus rela berkorban. Nah kemudian banyak yang mendoakan keduanya, baik masih hidup atau yang sudah wafat. Di sini ada yang masih semuanya ada. Alhamdulillah ya, Syara ada ya. Kenapa ada? Gak ada. Siapa yang gak ada? Bapakku. Ya jadi ada tadi berkata apabila cucu Adam itu meninggal maka terputuslah 3 hal. Ya, maka terputuslah 3 hal. Dan salah satunya adalah anak doa anak yang soleh. Jadi buat Ratu atau teman-teman yang masih ada nih buat kesempatan yang buat teman-teman yang masih ada kesempatan untuk berdoa kita dalam Ratu bisa doakan orang tuanya kirim Al-Fatihah ya kayak gitu ya. Kemudian next pentingnya kita beralih ke guru ya. Pentingnya takzim kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Ya. Jadi guru itu adalah orang yang mengajarkan kita dari yang kita nggak tahu jadi tahu. Setinggi pangkat dan kedudukan seseorang, tetaplah dia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Guru adalah pewaris para nabi karena melalui guru wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada manusia. Jadi guru itu adalah satu nabi yang penerus nabi. Nah maksudnya apa? Tetap setinggi apapun pangkat kita, tetaplah ketika kita sudah menjadi orang besar, gitu. Ketika kita sudah menjadi orang besar, ternyata kita bertemu dengan guru kita, guru SD atau guru SMP gitu. Misalkan ketemu sama bapak sombong gitu di pasar atau apa kayak gitu, nah, kita tetap harus saling ya apa kayak gitu Pak, assalamualaikum kayak gitu ya. Jangan sampai kita itu takut gitu ya. Justru malah kita malah kayak gitu ya. Nah dalil Quran tentang hormat dan patuh kepada guru ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Boleh artinya saudara Rafi? Boleh Rafi? Bacakan artinya. Artinya dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, ya, jadi Allah mention itu bilang, makanya bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah ini maksudnya dengan guru, karena guru itu menyampaikan ilmu yang kita tidak ketahui jadi tahu. Ya. Ini dalil ya perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghormati guru. Nah, gimana cara kita berbakti kepada guru atau hormat kepada guru? Yang pertama menghormati dan memuliakan serta mengikuti nasihatnya. Mengingat sampai Nabi bilang agama itu nasihat. Ya, jadi apapun nasihatnya selagi itu membawa kebaikan dan tidak membawa kepada kemaksiatan atau keburukan, maka kita harus menghormati nasihatnya, mendengarkan nasihatnya, ya. Kemudian yang kedua mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain, ya. Maksudnya apa? Buah dari keilmuan itu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri kepada orang lain. Supaya apa? Supaya keberlangsungan ilmu itu akan kita capai gitu. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya itu pahala. Ya, jadi
ketika ada semua gitu, ada sekalian punya ilmu nih, tapi nggak mau disebarkan sia-sia gitu. Tapi nggak mau dibagikan ke orang lain, tapi nggak mau diamalkan ilmunya kepada orang lain, itu sia-sia. Percuma kan? Kita kan mau masuk surga bareng-bareng ya. Iya. Jadi nggak boleh masuk surga sendirian ya. Pak, itu. Kemudian kita mengimbangnya. Ini kadang-kadang nih guru sedikit otoriter aja diomongin, guru sedikit ceramah aja diomongin. Itu segitu teh membawa kebaikan, apalagi membawa keburukan. Yang misalnya guru ceramah tentang rokok kayak gitu, itu adalah sumber kebaikan. Kenapa? Supaya masih siswa jangan sampai pada merokok kayak gitu. Tapi rata-rata kebanyakan justru malah digibahin, justru malah diomongin. Ya, ini jadi reminder, ya, jadi sekalian jadi reminder. Bahkan yang sumber kebaikan aja kita dulu diomongin, apalagi pada keburukan gitu ya. Kemudian yang keempat, menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. Jadi nggak boleh telak ya ketika ada guru yang lagi berbicara. Jadi didengar ya ketika lagi ngajar gitu ya, kita harus dengerin. Kemudian yang kelima, taat kepada guru dalam semua perkara kecuali perkara maksiat. Gitu. Tadi sama yang kayak tadi ya, berbakti sama orang itu sama. Ya, jadi selagi itu membawa kebaikan, selagi itu membawa pada perkara yang tidak disukai oleh Allah, maka kita harus taat kepada guru. Kemudian yang kita mendoakan dari kejauhan, semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah diajarkan. Jadi ingat kata-kata bahwa ketika kita mendengarkan atau mendoakan guru, maka ilmu itu akan mudah masuknya. Ya. Kita akan mudah gitu masuknya. Maksudnya apa? Ada orang yang ternyata nggak belajar gitu, padahal besok ujian gitu. Tapi karena dia mendoakan gurunya, karena dia sering memperhatikan gurunya ketika dia mengajar, justru tanpa sadar, tanpa belajar pun mungkin ada kemudahan ketika pas ujian. Itu bagian daripada keberkahan. Jadi ketika guru sedang mengajar itu harus diperhatikan, karena itu bagian daripada keberkahan. Kalau bisa kita doakan, ya, kalau bisa kita doakan itu doa yang baik, Mbak. Next ya. Oke, ini Bapak ada tayangan video, nanti kalian perhatikan baik-baik ya. Kalau yang nggak bisa nanti disuruh muncul. Buat nyimpulin setidaknya kalian bisa menanggapi apa sih video tersebut, pesan moral yang kalian dapat dari video nanti itu apa kayak gitu. Mau nonton video? Mau, Pak. Mau ya? Mau ya? Mau, Pak. Oke, kita mulai ya. Kita simak baik-baik ya, perhatikan baik-baik ya.
jadi rumah itu kegampang. Kebayang rumah pasti capek banget. Rumah selalu ada 24 jam berusaha buat Rara, buat Abang. Sedikit pun rumah pernah ngeluh. Berusaha bahkan juga bisa balas kebaikan dan kasih sayang rumah. Berusaha cuma punya doa untuk rumah, Abang, Mama, supaya kita semua dikumpulkan lagi di surganya Allah. Sekarang tuh sampai bisa bikin baju telur, tak pakai gosong lagi. Iya, walaupun udah seenak buatan kulkas. Makanya, sombong, biar bisa bikin baju telur enak lagi. Habis itu, kalau kita pakai itu, bisa juga kita tidur sendiri kan. Papanya kan gak usah parkir deh. Masya Allah. Iya kan? Oke, jadi apa yang kalian dapat dari video? Boleh coba kita. Ya, jadi dari video itu kita tahu bahwa menjadi ibu itu nggak mudah, Pak. Semuanya bisa ditangkes sama seorang ibu. Jadi kalaupun ibu kita cerewet, bawel, itu tuh juga sebagai bentuk sayang beliau kepada kita sebagai anak. Coba boleh Sofi, apa yang didapat pesan moral apa sih kira-kira yang kalian semua dapat dari video ini? Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, baik kalau orang tuanya masih ada dan buang-buangan. Satu coba. Suka sudah mandiri ya, juga tergantung sama orang tua. Kan kalau udah kayak gini kita bakal kebingungan. Meski boleh coba yang didapat dari pesan moral tadi. Selalu berhati-hati dan harus disampaikan. Satu. Coba boleh yoga ya boleh coba. Dari video tadi apa ya? Menurut saya itu orang tua itu nggak tergantikan, harusnya seorang ibu tadi aja kan. Menurut saya itu mau minta belajar gitu kan, kalau yang susah tantenya itu dia nggak diajarin, padahal sama ibunya itu langsung diajarin. Nggak tergantikan apa. Bagus ya, semuanya bagus, semuanya benar ya. Terima kasih semuanya udah berusaha untuk menanggapi video tadi. Jadi semuanya benar ya. Bahkan seorang ibu yang tadi di video tadi, seorang ibu itu bisa menjadi superhero. Maksud superhero itu bisa menjadi alarm iya, bisa menjadi apa lagi, koki iya, kemudian bisa menjadi apa lagi, guru iya, pendongeng iya ya. Sekeren itu gitu. Padahal di dalam Quran surat Al-Rumah ayat 14 Allah mengatakan wahnan ala wahni ya. Bahkan tadinya disampaikan juga ketika kita dilahirkan ya, di kandungan 9 bulan, kemudian ibu kita udah
udah rawat kita, menyapi kita, benar-benar tuh wafi soluhu gitu ya, menyapi kita selama 2 bulan. Wah, dan wahin itu lemah bertambah-tambah. Gimana coba bayangin selama selemah apa gitu? Berarti kan artinya berarti kuat banget seorang ibu itu. Maksudnya di saat keadaannya seperti itu gitu ya. Itu jadi reminder kalian semua ya. Oke, baik. Di sini kita akan main game. Yang main game ini jadi kita akan main game. Gamenya itu tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 1, kalian. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 2, kalau Bapak bilang tepuk tangan 3 kali. Tapi kalau Bapak nggak mau ada tangannya, maka kalian nggak boleh tepuk ya. Coba dulu ya. Karena nanti yang nggak bisa maju ke depan. Oke? Ya, kita coba dulu, tes dulu. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk 1, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk tangan 1, tepuk 2. Wis, gampang ya, udah gampang ya. Gampang ya, udah gampang lah kalian. Oke, kita tes ya, agak cepet nih ya. Oke, baik, kita mulai. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk 2. Wih, Masya Allah, keren nih. Ditambah lagi nih ekspresi nih. Oke, tepuk tangan 3, tepuk 2, tepuk tangan 1, tepuk 1, tepuk 2. Boleh jalan maju. Apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Coba Sarah. Ya, pembelajaran hari ini Ya, kita dapat ilmu tentang bagaimana kita menghargai kedua orang tua dan menghargai guru, karena kedua orang tua dan guru punya jasa yang sangat berharga buat kita. Terima kasih. Oke. Dan sudah pembelajaran kita hari ini keren semuanya, Masya Allah. Selanjutnya nanti kita minggu depan akan menampilkan video karena Bapak ini akan ngasih PR buat kalian. Nanti jadi kalian bikin video dibuat kelompok, 2 kelompok. Nanti tugasnya itu dibikin 2 video ya. Jadi videonya apa tentang bagaimana kalian menerapkan. Jadi video kalian tentang di rumah bagaimana berbakti kepada orang tua. Jadi baik-baik tuh video itu tuh ya, dibagi 2 kelompok ya. Dapat dipahami sampai sini? Iya, Pak. Oke, baik. Kalau gitu mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Pesan Bapak cuma 1. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, berbaktilah kepada guru kalian, yang hormat dan patuh kepada guru kalian. Karena ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, itu akan membawa pada keberkahan, dan keberkahan itulah yang kemudian membawa kita kepada kesuksesan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.